Kami sadar Tuhan, Engkau adalah bagian yang terindah bagi hidup kami. Kami tahu dunia menawarkan segalanya dalam kehidupan kami. Tapi satu hal siang hari ini kami mau kembali percaya bahwa Tuhanlah menjadi bagian yang terindah buat kehidupan kami. Apa artinya ketika kami memiliki dunia tanpa memiliki Tuhan? Bahwa kami kembali Tuhan, bahwa kami semua anak-anak muda di tempat ini kembali Tuhan, mengasihi Tuhan lebih daripada dunia. Bahwa kami kembali Tuhan untuk mencintai Tuhan lebih daripada apa yang dunia tawarkan. Terima kasih untuk siang hari ini. Kalau kami diingatkan kembali, kalau kami dibawa kembali Tuhan, untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, untuk kami boleh beribadah. Kami percaya Tuhan sedang berbicara, Tuhan sedang punya maksud dalam kehidupan kami semua. Berbicara dengan lebih kuat, berbicara dengan lebih luas Tuhan, bahwa setiap kami mengasihi Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kita yang siap dengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berkata sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat siang. Kita buka di Matius yang kelima, ayat yang ketiga. Matius yang kelima ayat yang ketiga. Matius pasal yang kelima, kita semua mengerti, kita semua tahu bahwa ini adalah khotbah bahagia, khotbah daripada Tuhan Yesus, 8 ucapan bahagia. Kalau kita mau belajar lebih lagi, Matius pasal yang kelima, 6, ke-7 adalah satu rangkaian daripada khotbah ini yang tidak terputus. Tapi seringkali orang hanya mengambil di Matius 5 ayat yang ada 8 ucapan bahagia ini sampai kepada ayat yang ke-12. Tapi ayat yang Matius 5 1 sampai 12 ini berbicara tentang karakter kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan. Yang Matius 13 sampai kepada 16 yang kita kemarin sempat baca adalah bagaimana hidup kita, kekristenan kita mempengaruhi orang lain, mempengaruhi dunia. Sampai ada Matius 5:17 berbicara tentang kebenaran, nilai-nilai hidup Kristen. Begitu juga di ayat yang ke-6, ayat yang ke-7. Tapi ada satu hal yang saya mau ceritakan, bahwa ayat pertama, ketika Yesus, ayat yang pertama, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-murid kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Jadi Tuhan Yesus ketika melihat orang banyak berbondong-bondong datang, ternyata Tuhan Yesus naik ke atas bukit, menghindari orang banyak ini. Sampai di atas bukit, di puncak bukit, tiba-tiba murid-muridnya datang. Ya, ayat ini kalau kita perhatikan, kita baca pelan-pelan, ini kan begitu. Barulah Tuhan Yesus mulai ngomong, mulai berbicara dengan murid-muridnya. Dengan kata lain, Matius 5 ini adalah eksklusif pengajaran Tuhan Yesus itu kepada kita atau murid-murid Tuhan atau anak-anak Tuhan yang pada masa hari ini adalah kita. Setuju sampai di sini? Nanti berikutnya baru di ayat lain disebutkan, berbicaralah Yesus kepada orang banyak yang tadi ditinggalkan. Jadi Matius 5, 6, 7 adalah eksklusif khotbah Tuhan Yesus kepada murid-murid Tuhan. Atau kepada anak-anak Tuhan saat ini, kita ini, hari ini. Jadi mari kita dengar baik-baik. Ada banyak hal nanti, cuma saya hari ini mau belajar satu hal. Kita masuk kepada ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah itu yang miskin tadi, yang empunya kerajaan surga. Ada satu hal, ada satu yang kalau kita bisa sebut dosa, yang sangat dibenci atau sangat tidak disukai oleh Tuhan. Kalau saya tanya, boleh ada yang angkat tangan enggak? Dosa apa kira-kira? Coba ngobrol. Ada banyak sekian dosa yang Tuhan tidak suka, tapi ada satu yang saya hari ini mau highlight, kita sama-sama garis bawahi. Ada satu yang Tuhan kira-kira paling nggak suka.
Sombong, keren. Ada lagi? Ada lagi nggak? Sombong, tapi bener loh. Sekalipun nggak pede bener, sombong. Kata miskin ini adalah kata aslinya pakai pocos. Pocos itu gini loh. Ada dua kata miskin di Perjanjian Baru yang dipakai. Yang satunya penes. Penes itu miskin tapi masih punya sesuatu. Nah, Tuhan Yesus ketika Matius 5 dia pakai kata pocos itu miskin yang sama sekali udah nggak punya apa-apa. Udah nggak ada lagi yang untuk dipertahankan, nggak ada. Miskinnya itu miskin semiskin-miskinnya, udah sama sekali tidak punya apapun. Itu pocos. Yang kedua, tidak punya daya, tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa apapun dalam kehidupan ini, itu disebut miskin. Banyak orang mungkin ketika masih tidak punya uang, tapi maaf, masih punya kenalan, masih punya teman yang bisa dimintain tolong, masih punya ini itu untuk diandalkan. Tapi ketika ini Tuhan Yesus pakai khotbah di atas bukit adalah tidak punya sama sekali, tidak punya daya, tidak punya kuasa, tidak punya apapun juga untuk mempertahankan dirinya. Yang ketiga adalah pocos itu selalu membutuhkan merasa kurang dalam hal apapun. Tapi dalam hal ini tentunya adalah di hadapan Allah. Kalau kita sambungkan dengan ayat tadi. Jadi kita itu ketika di hadapan Tuhan harusnya selalu membutuhkan, selalu merasa kurang, jangan merasa lebih dalam hal apapun kehidupan kita di hadapan Tuhan. Yang keempat adalah satu hal ini adalah pribadi, orang yang miskin di hadapan Allah itu pribadi yang cocok untuk dipercayakan harta surgawi. Jadi kalau kita rangkum dalam ayat ini, miskin di hadapan Tuhan artinya adalah satu, jangan tinggi hati, jangan sombong. Itu di hadapan Tuhan. Loh, tapi saya tidak sombong, Pak. Saya tidak pernah sombong di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan saya enggak sombong kok. Berapa banyak kadang kita dengar orang yang berkata demikian. Tapi sering kali dalam tindakan kita, nanti kita cek masing-masing dalam kehidupan kita. Benarkah kita itu sudah betul-betul tidak berdaya, tidak berkuasa, tidak punya apapun di hadapan Tuhan yang untuk kita sampaikan di hadapan Tuhan? Atau sesungguhnya kita ini beneran sombong di hadapan Tuhan? Ya, ini Perjanjian Baru. Sekarang tadi kenapa saya ngomong ini dosa yang paling dibenci? Buka di Amsal 6, 16, 17. Amsal 6, 16, 17. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya, hati Tuhan. 1, mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Mata sombong ditaruh yang paling utama loh, dari dosa yang Tuhan paling tidak suka di hadapan Tuhan. Mazmur 138 ayat 6. Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Bayangkan, pemazmur berkata Tuhan itu tinggi, tempatnya tinggi banget. Tapi ada 2 macam manusia yang menarik perhatiannya Tuhan. Yang satu, di tempat yang tinggi itu dia melihat orang yang hina. Orang yang hina itu orang yang tidak mampu berbuat apa-apa, bagi Tuhan itu menarik perhatiannya. Kedua, yang membuat Tuhan tiba-tiba notice, membuat Tuhan tiba-tiba mata Tuhan terarah bukan karena orang sedang nyari dia. Ketika ada orang sombong, dari tempatnya yang maha tinggi dia melihat. Bayangkan, demikian, kalau saya bilang demikian bencinya Tuhan, demikian tidak sukanya Tuhan kepada orang yang sombong. Dari jauh bahkan Tuhan sudah melihat. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada yang pertama kali kesombongan. Yang kedua, kata lainnya kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, mulut penuh tipu muslihat. Kalau mau dicari lagi ayat-ayat lainnya yang berkata Tuhan membenci kesombongan, banyak. Saya ambil cuma 3. Jadi hari ini kita sepakat dulu bahwa Tuhan anggap paling membenci adalah kesombongan. Kesombongan yang seperti apa yang ada di dalam hidup kita, atau kita merasa kita baik-baik kok. Kita buka di Perjanjian Lama sekarang ya. 2 Tawarik 26.
Kita sama-sama compare, kita sama-sama bandingkan, bayangkan Tuhan itu bagaimana tidak sukanya dengan kesombongan. 2 Tawarik 26 ayat yang ke-3, 4, 5, 16, kita loncat 19 nanti ya. Ayat yang ke-3, 4, 5 dulu. Saya baca ya. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Anak ini 16 tahun ketika dia terpilih menjadi raja. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ayat 24. Kita nanti di rumah baca sendiri pelan-pelan ya. Ini di sini waktu saya persingkat. Si Usia tadi, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Jadi 16 tahun terpilih jadi raja dan Tuhan berkenan karena dia melakukan apa yang baik bagi Tuhan, tepat seperti Amasya buat. Ayat 5 dinyatakan ini, ia mencari, si Usia tadi mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi dia ternyata diajarkan oleh Nabi Sakaria untuk bagaimana mengasihi takut akan Tuhan. Dan Usia mengakukannya tepat seperti apa yang diajarkan sehingga Tuhan berkenan. Dan ketika Tuhan berkenan, Tuhan membuat segala apa yang dibuat Usia berhasil. Ayat 16 kita baca sama-sama pelan-pelan. 1, 2, 3. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ayat 19. Ini akhir hidup Usia. Ayat 19. Tetapi Usia dengan bokor di ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Ayat 16 dan 19 itu adalah akhir hidup Raja Usia. Ketika ayat ini penting banget ya kalau kita baca ya. Setelah ayat 16, setelah ia menjadi kuat. Ayat 3, 4, 5 dia umur 16 tahun dipilih Tuhan. 16 tahun itu enggak ngerti perang, enggak ngerti memerintah satu negara, enggak bisa jadi raja. Tapi ketika dia diajarkan Nabi Sakaria, yang penting engkau datang kepada Tuhan, buat tepat seperti apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Tuhan yang membuat segalanya menjadi berhasil. Setuju ya ayat 3, 4, 5 tadi ya. Di ayat 16, setelah ia menjadi kuat. Kalau saya ganti, setelah kita makin diberkati, setelah kita makin dikenal, setelah kita makin hebat, setelah kita makin kaya, ia menjadi tinggi hati. Kita ganti semua kalimat ini dalam kehidupan kita. Hari ini kita di posisi apa? Mungkin dulu ketika Tuhan panggil kita, kita masih culun, enggak ngerti apa-apa, nyampaikan firman Tuhan juga masih gelagapan. Saya ingat pertama kali dulu khotbah doa malam, saya siapkan 4 lembar, saya mau khotbah, 5 menit selesai, saya baca semua 5 menit selesai. WL-nya bingung, semuanya bingung, jemaatnya bingung, saya juga bingung. 4 lembar ternyata 5 menit selesai. Karena saya baca seperti orang baca buku, selesai 5 menit, mau ngapain lagi? Nah itu pertama kali. Mungkin kita punya semua pengalaman pertama kali kita bagaimana. Ketika kita pertama kali mungkin WL, pertama kali mungkin melayani, pertama kali mungkin masuk dalam kehidupan. Waktu kita dulu masih sekolah, gak ngerti apa-apa, tiba-tiba hari ini kita diberkati. Hari-hari ini Tuhan tiba-tiba angkat kita. Hari-hari ini tiba-tiba Tuhan pakai kita lebih dahsyat. Ingat baik pergumulan berikutnya dalam hidup kita. Ketika kita menaik ke atas, itu satu fase dalam hidup kita. Tapi sejujurnya bukan ini yang terpenting. Ketika kita di bawah, kita buat seperti apa yang Tuhan mau tepat. Kita lakukan yang baik di mata Tuhan. Untuk naik ke atas, itu tinggal nunggu waktunya.
Tinggal tunggu waktu, pastinya pasti tinggal tunggu waktu kita nanti akan sampai di atas. Tapi ketika sampai di atas, bukan lagi bicara tentang bagaimana Tuhan, tapi tiba-tiba porsinya berubah. Di atas, setelah kita menjadi kuat, setelah kita menjadi pinter, setelah kita menjadi diberkati, setelah kita menjadi kaya, atau setelah kita makin dipakai Tuhan, tinggi hati enggak kita di hadapan Tuhan? Tiba-tiba raja ini, si Uzia, yang dulunya nurut sama imam, Nabi Zakaria itu nabi, dia imam, dia ngajari Uzia. Tiba-tiba hari itu dia bakar sendiri ukupan pengorbanan di hadapan Tuhan. Itu adalah satu kekejian bagi Tuhan karena yang boleh pegang itu hanya imam. Raja tidak boleh. Hari ini perjanjian baru, kita boleh imamat yang rajani. Zaman perjanjian lama mati. Ingat Saul. Saul lakukan itu di hadapan Tuhan, dia bakar, dia tidak mau nunggu Samuel. Kelamaan engkau sudah. Hari ini rakyat sudah marah, dia bakar sendiri, dia bikin upacara. Samuel sobek jubahnya, seperti demikianlah engkau akan terpecahkan. Uzia pun demikian, ketika ditegur bukan bertobat, makin marah. Dia angkat bokor, dia melempar kepada imam. Tapi ketika saat itu juga, tiba-tiba seluruh dahinya sampai badannya kusta. Akhir hidupnya mati, tidak pernah sembuh kembali. Orang yang demikian dari awal, diawali kehidupannya dengan menyenangkan hati Tuhan. Sampai 52 tahun diangkat Tuhan. Apapun yang dibuatnya berhasil, apapun segala loh. Alkitab mencatat. Mengakhiri hidupnya dengan tragis. Jadi demikian pentingnya hari ini kita belajar satu yang namanya kerendahan hati. Kalau kita sama-sama belajar, awal mula dosa kesombongan apa sih? Seringkali kita tidak sadar, tiba-tiba kita sudah didapati, kita jatuh kepada kesombongan. Pertama kali kita buka di 1 Korintus. 1 Korintus 13:4. Kalau boleh, ini kita ayat yang pertama, poin yang pertama adalah orang itu yang awal mula menjadi sombong adalah karena hatinya tidak mempunyai kasih. Loh, saya mengasihi kok Pak orang lain, saya mengasihi kok sesama saya mengasihi kok. Kasih itu mudah untuk diucapkan, tapi susah untuk dilakukan. Nah, inilah pertama kali indikator untuk kita pakai dalam kehidupan kita. Kita cek dalam hati kita, ada enggak kasih dalam kehidupan kita. 1 Korintus 13:14, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Definisi daripada kasih kita cek, adakah kita ini sudah sabar satu sama lain? Adakah kita ini sabar, murah hati kepada orang lain? Ternyata, saya murah hati Pak. Kalau umpama ada nanti kita mau kemana, ke Wonosalam kemana, saya ikut Pak, saya nabur. Salah satu bagian definisi kasih adalah murah hati. Tapi sudahkah kita menggenapi definisi yang lain, yaitu kasih itu sabar? Atau kita mungkin tidak bisa sabar, bahkan dengan sesama rekan pelayanan kita, dengan sesama rekan youth kita gampang marah, kita gampang tersinggung, kita susah ngampuni orang lain. Bagi kita, yang benar kita, maaf, hari itu juga, saat itu juga ketika hati kita merasa demikian, kita sudah jatuh sombong. Dan sejak itu juga, maka Tuhan berkenan pindah perkenanannya dalam hidup kita. Tinggal tunggu waktu, kalau nanti hidup kita hancur. Maka hari ini dengar baik, kita sama-sama sedang merintis, kita sama-sama sedang belajar. Untuk kalian yang di usia-usia begini, ingat baik. Dari bawah untuk mencapai ke atas, itu tinggal tunggu waktu. Tapi ketika sampai di atas, penting. Pengurapan Tuhan itu yang akan membawa orang dari bawah kepada ke atas. Setuju? Tapi untuk sampai di atas, untuk tidak jatuh, butuh yang namanya karakter. Karakter itu tidak bisa dibentuk, tidak bisa didoakan, harus dibentuk.
Gak bisa hanya sekedar kita dikhotbah tiba-tiba karakter kita jadi baik, enggak. Tapi hari demi hari harus dibangun dalam kehidupan kita sampai jadi karakter. Untuk menjadi tidak sombong, susah kok untuk tahu orang sombong enggak sombong. Ada sih beberapa orang yang memang kelihatan sombong. Pernah enggak ketemu? Kita satu komunitas mungkin di kuliah, mungkin di tempat kerja, ada enggak orang yang ketemu kita, tengil banget, apa tengil ya? Sok banget, apa gaya banget gitu loh. Nah, pernah nggak kita sombong banget? Semuanya dia sombongkan dalam kehidupannya. Entah itu mungkin HP-nya, entah mungkin apanya, semuanya disombongkan. Kita nyaman nggak ketemu orang yang begini? Enak ya, gedek ya kadang ya. Nah, seperti itulah kadang Tuhan di hadapan kita. Tapi kan cuma kita sesama manusia, nggak mungkin Tapi tinggal tunggu waktu orang yang begini akan jatuh. Tapi ada yang lebih bahaya adalah orang yang sombong rohani. Sombong rohani itu dari luarnya baik. Murah hati, murah senyum. Tapi ketika disentuh sedikit, titik daripada terlemah daripada hatinya. Susah ngampuni orang. Marah, tersinggung. Dikhotbahi macam apapun, didoain macam apapun yang begini susah. Yang ada adalah introspeksi diri kita. Kembalikan hidup kita kepada kasih mula-mula. Kasih itu sabar. Mau ndak kita belajar ngampuni orang lain? Mau ndak kita melihat sesuatu yang lebih besar? Seringkali saya ngomong, kemarin saya juga ngomong di sebuah gereja, bahwa orang yang ndak bisa ngampuni orang lain, itu seperti minum racun, tapi dia bersuka cita karena dia melihat orang lain yang mati. Paham? Ketika kita ndak bisa ngampuni orang lain, kita sakit hati dengan orang lain, kita seperti minum racun, tapi kita berharap orang lain itu mati. Kan konyol. Mana ada yang begini? Tapi kita senang. Ketika orang lain susah kita senang. Padahal tanpa sadar kita nanti yang akan mati karena kita yang minum racun. Sama seperti kesombongan. Kita berpikir kita menjadi lebih hebat dari orang lain, kita menjadi lebih baik, kita menjadi lebih kaya, kita menjadi lebih dipakai orang lain. Orang lain mah gak bisa kayak kita begini, naik di atas mimbar kita khotbah. Sesungguhnya orang lain ngeliat kita pun udah kita kecil banget di bawah. Tapi kita enggak sadar, apalagi Tuhan. Tinggal nunggu waktu kalau Tuhan rendahkan kita. Hari ini tidak ada satupun orang yang terlalu kuat, terlalu hebat untuk Tuhan bisa rendahkan. Kalau kita baca sama-sama berita hari ini, kurang apa seorang jenderal paling top, ternyata hanya dalam waktu sekian malam tiba-tiba turun menjadi terbawah. Tapi ingat baik, kabar baiknya tidak ada orang yang terlalu rendah, tidak ada orang yang terlalu kecil, tidak ada orang yang terlalu bodoh untuk Tuhan tidak bisa angkat sampai ke atas. Itu pun Tuhan bisa buat, tergantung usia itu 16 tahun, gak bisa perang, gak ngerti tata negara untuk mengatur, gak ngerti ilmu perang, gak ngerti, tapi Tuhan bisa angkat sampai ke atas. Tapi ketika di atas, Tuhan juga bisa turunkan sampai ke bawah. Jadi hari ini ayo cek hati kita masing-masing. Sama-sama kita belajar. Termasuk ketika saya siapkan firman ini saya juga sedang belajar. Karena ayat 16, setelah ia menjadi kuat, saya ganti dalam kehidupan saya baca. Setelah ia menjadi dipakai Tuhan, setelah ia menjadi dikenal orang, setelah ia menjadi pintar berkhotbah, pintar bernyanyi, pintar WL, pintar segala macam. Setelah ia diberkati ekonominya, setelah ia diberkati pekerjaannya, ayat berikutnya menentukan siapa kita. Apakah saya tinggi hati ataukah tetap sama dengan dulu ketika Tuhan baru ambil kita. Kita cek hidup kita ya masing-masing ya. Karena yang tahu cuma kita sama Tuhan yang tahu. Tapi kalau firman ini dibagikan hari ini, tadi tidak janjian juga dengan Kobudi. Kobudi nyampaikan hal yang sama. Kalau kamu itu merasa kita ini tanah liat, gampang. Harusnya kita tidak punya sesuatu untuk dibanggakan di hadapan Tuhan. Apa yang mau dibanggakan tanah liat? Itu dari tanah. Tidak ada berharganya. Harus rela dibentuk Tuhan. Bayangin ya. Kalau tiba-tiba jadi tanah liat begini umpama ya, tiba-tiba di sebelah sininya ada batunya keluar nongol tajam gitu. Mana bisa dipegang, yang sini tiba-tiba keluar ada rantingnya, kan enggak bagus. Tuhan harus ambil, Tuhan harus buang. Sama,
Cuma mau enggak kita merasa bahwa kita enggak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Kita enggak berkuasa apapun di hadapan Tuhan. Kalau kita punya hati seperti itu di hadapan Tuhan, kita buka, maka Tuhan akan leluasa bekerja dalam hidup kita. Yang kedua, awal mula dosa kesembahan adalah hati yang senang menghakimi orang lain. Matius 7, 1-5. Saya baca cepat aja. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur. Akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Orang awal mula menjadi sombong adalah sering menilai orang lain. Tidak salah kita menilai orang lain, kita menilai orang yang mau berteman dengan kita, mungkin ketika kenal teman baru kita menilai, tidak salah. Tapi selesai, sampai di ketika kita menilai orang ini baik nggak ya kalau saya ajak berteman, orang ini boleh nggak ya saya masukin di dalam lingkup circle kehidupan kita. Kalau ketika dia memang tidak baik, dia tipe anak yang umpama pergaulannya tidak baik, ya jangan. Itu baik untuk menilai sampai di situ. Tapi nggak perlu menilai orang lain. Dia sih begitu, makanya hidupnya begini. Lebih parah lagi bahkan, ketika kita mungkin dengar kebenaran firman di sini, ini benar kejadian. Ketika dengar kebenaran firman Tuhan, tiba-tiba nanti turun, itu tiba-tiba dikupas satu persatu ayatnya. Salahnya di sini, begini. Satu kali waktu saya pernah melayani di penjara. Nah, saya khotbahlah di penjara, saya nyampaikan firman Tuhan pada saat itu. Tiba-tiba saya turun di situ, selesai kan? Ya saya juga enggak tahu, pada waktu itu saya lupa saya sudah ngomong apa. Kita ngomong 40 menit ini kadang enggak bisa ingat semua kok. Nah, selesai turun, selesai ya semua dengan yang di situ selesai, sampailah masuk ke perjalanan pulang. Nah, kita makan. Sebelum pulang ke Surabaya kita makan. Di depotnya, di tempat kita makan, tiba-tiba ada yang nyeletuk. Pak, tadi itu salah loh Pak. Saya bilang, oh iya, salahnya di mana? Memang benar. Apa yang disampaikan itu salah, karena saya ngutip salah nama. Saya bilang, oh ya terima kasih loh sudah diingatkan ya. Tadi saya memang salah, namanya bukan ini, saya lupa namanya. Saya nyebut Yohanes di Pulau Patmos atau Paulus di Pulau Patmos. Saya nyebut Paulus di Pulau Patmos, ternyata Yohanes di Pulau Patmos. Nah, saya salah, saya bilang saya terima kasih loh, saya sudah diingatkan. Iya, oh ya enggak apa-apa Pak, sama-sama. Terus yang kedua Pak, loh ada lagi, yang mana saya bilang yang salah? Pak itu mestinya enggak boleh jelaskan dengan begini, harusnya begini. Saya bilang oke. Terus ada lagi Pak yang ketiga Pak. Ada berapa banyak memang saya bilang khotbah saya salah semua. Ada yang ketiga Pak. Yang ketiga itu begini Pak. Harusnya Pak itu mengambil dari sini begini. Saya bilang oke. Ya saya cukup terima kasih ya buat setiap masukan, buat setiap koreksinya. Saya bersyukur masih ada orang yang mengkoreksi saya. Oke, selesai. Saya tidak perpanjang lagi. Cuma dalam hati saya. Jadi dari tadi ketika dia dengar khotbah, yang didengerin apa? Berarti dia cuma ngelihat ada salah lagi nggak? Sebentar lagi selip, nah kan jatuh di sini kan salahnya di sini. Parah. Orang yang begini nggak pernah berubah hidupnya. Percayalah, ibadah boleh setiap minggu, ibadah boleh setiap 1 minggu 3 kali, ada doa apapun datang, tapi hidupnya tidak akan pernah berubah. Karena memang hatinya suka menghakimi orang lain. Yang begini ketika ngelihat orang lain, penuh langsung penilaiannya, dia semua ada. Dia merasa dia yang paling benar. Alkitab mencatat 1 kali waktu, apa yang kau ukurkan untuk menghakimi orang lain, Tuhan akan pakai untuk ukur menghakimi kita. Catat baik dalam hidupmu, jangan pernah hakimi orang. Kita tidak pernah tahu kok orang lain itu bagaimana. Kita tidak pernah ngerti apa yang dia alami. Jadi jangan pernah hakimi orang lain. Setuju? Siapapun, kalau memang Tuhan izinkan, loh dia kan juga sama saya kan sama-sama youth-nya. Kenapa dia kok sudah nyampaikan firman? Kalau Tuhan izinkan, dengar baik. Pasti ada 1 atau 2 kalimat yang Tuhan sedang bicara kuat dalam hidupmu.
Tapi kau harus dengar baik, buka hatimu. Kalau engkau tidak pernah buat itu, apapun pembicara yang sudah senior pun ngomong, tetap tidak ada yang masuk di hatimu. Yang seperti tadi saya ngomong. Maka yang dilihat adalah kesalahan demi kesalahan demi kesalahan. Entah berapa banyak lagi kalau saya izinkan dia ngomong, mungkin poinnya akan lebih daripada 3 kesalahan. Ada 5 kesalahan mungkin. Nah terus sepanjang tadi kita ibadah ngapain dia? Masa satu kali pun tidak ada yang baik yang disampaikan untuk dia dengar? Percuma yang begini, tidak mungkin bisa berubah hidupnya. Anak-anak muda, bangun hidupmu dengan hati yang polos di hadapan Tuhan, dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Ini nanti yang akan menentukan ketika engkau sampai di atas. Yang ketiga, awal mula dosa kesombongan adalah hati yang tidak memiliki roh penundukan diri. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan ayat yang kedua ya. Manusia akan mencintai, ini adalah manusia akhir zaman. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, dan lain dan lain dan lain. Baca di ayat 3, itulah ciri-ciri orang yang pemberontak, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Banyak nanti di situ. Hati, usia itu tidak tiba-tiba berontak di ayat 16. Tapi ketika dia menjadi kuat, maka seluruh roh penundukan dirinya kepada Sakaria, kepada Tuhannya, tiba-tiba tidak dimiliki. Dia merasa di ayat 16, aku raja, Sakaria imam. Maka dari itu dia berasa bahwa aku berhak untuk membakar ukupan. Sekalipun sudah ditetapkan bahwa itu adalah bagiannya imam. Dia berkata aku rajanya. Dia lupa bahwa dia ada karena Sakaria mengajar dia mulai sejak dari kecilnya usia 16 tahun. Tapi hari itu dia tidak mau menundukkan diri lagi di bawah Sakaria. Dia berkata aku rajanya, maka dia bakar ukupan. Penting bagi anak-anak muda, bagi kami semua pun untuk punya roh penundukan diri. Penundukan diri itu bukan hanya kepada Tuhan. Penundukan diri itu kepada otoritas yang di atas kita ini loh. Berapa banyak orang ngomong saya menundukkan diri Pak kepada Tuhan. Tuhan ngomong gak mungkin. Omong kosong kalau kita ngomong kita menundukkan diri kepada Tuhan. Kepada manusia yang kelihatan aja engkau enggak kok. Apalagi kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Setuju sampai di sini? Gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin. Maka dari itu ada manusia, ada otoritas di atas kita yang Tuhan kasih. Kalau nanti kalian mau menikah satu persatu ketika konseling, selalu nanti saya akan ngomong ada hukum ke-6 yang ditaruh Tuhan di tengah-tengah dari 10 perintah Allah. Itu adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Betul? Kenapa hukum itu ditaruh yang di tengah-tengah? Hukum 10 perintah Tuhan yang pertama sampai yang ke-5 itu adalah bicara tentang penghormatan kepada Tuhan. Jangan menyebut Allahmu dengan nama sembarangan, jangan beribadah kepada Allah lain, bla 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 semua. Nah yang berikutnya setelah hormatilah orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina. Jangan mengingini hak orang lain, jangan bersaksi dusta. Nah itu bicara tentang bagaimana kita berlaku kepada manusia. Tapi kenapa hormatilah orang tuamu ditaruh di tengah-tengah? Karena bagi Tuhan, engkau tidak mungkin bisa menghormati Tuhan kalau engkau tidak menghormati orang tua yang kelihatan di hadapanmu. Sama, bagi Tuhan, engkau tidak mungkin bisa menundukkan diri kepada Tuhan kok. Kalau engkau tidak bisa nunduk kepada otoritas yang Tuhan taruh di atasmu. Bukan sembarangan hari ini karena kita ada di tempat ini punya departemen, punya bagian masing-masing. Nah inilah yang Tuhan taruh supaya kita melatih diri kita untuk menundukkan diri. Bukan karena menjadi yang satu lebih hebat, enggak. Dimanapun, baik itu di gereja, baik itu di tempat kerjamu, di sekulermu.
Setuju nggak? Kalau kita di tempat kerja kita, umpama atasan kita, bos kita ngomong, besok datang ya, agak pagian. Umpama biasanya jam 8, besok jam 7 semua hadir. Kita ada sesuatu yang harus dikerjakan di pagi hari. Mau ketemu klien, siapkan semua jam 7, jam 8 kita clear, kita ketemu orang. Terus berani gak kita ngomong? Oh gak mau. Bos saya datang jam 7, saya tetap datang jam 8 kok. Berani gak kita ngomong gitu? Kita gak berani loh. Kita akan turuti, kita datang. Loh tapi kan harus bangun lebih pagi. Oh kita akan bangun lebih pagi, weker kita akan pasang lebih lagi, bila perlu jangan 1, 2. Supaya apa? Jangan telat. Apalagi kalau bosnya galak, yang telat potong gajinya. Nah, kita datang pagi. Tapi kadang-kala susah kita menundukkan diri kepada otoritas kita, terlebih ketika kita dalam hal rohani. Tidak mudah. Karena apa? Karena kita bicara dalam hal ini konteksnya kasih. Lain ketika kita bicara dalam hal sekuler. Dalam hal sekuler kita bisa loh taat. Kita bisa loh patuh, kita bisa loh tundukkan diri kepada orang yang di atas kita. Tapi dalam hal rohani kita susah. Coba dilihat nanti contohnya. Hari ini berhenti. Kenapa? Firman Tuhan itu ngomong berkat itu di Mazmur turunnya di kepala Harun, turunlah ke janggutnya, baru ke jubahnya. Berkat itu turun dari atas, turun ke bawah. Saya bukan ngomong, oh kalau gitu kita pokoknya apa yang dikatakan atasan kita harus ikuti semua, terlebih di gereja. Saya gak bicara seperti itu. Tapi ikutlah, tunduklah kepada otoritas yang Tuhan mau. Dari situ berkat itu nanti turun dalam hidupmu. Belajar, menundukkan diri, belajar. Kenapa saya sebut belajar? Karena tiap orang punya ego kita masing-masing. Setiap orang punya kemauan kita masing-masing. Tapi belajar, tundukkan dirimu. Mau dididik. Usia ketika dia ngomong, aku rajanya, engkau imam. Maka sejak hari ini aku bakar ukupan sendiri. Hari itu juga sampai matinya usia tidak pernah dipulihkan Tuhan. Hilanglah roh penundukan dirinya dia kepada Zakaria. Ya, akibat daripada dosa kesombongan adalah yang satu, menghancurkan hubungan kita dengan Allah. Yakobus 4 ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Belajarlah rendah hati. Ketika engkau berpindah dari rendah hati kepada congkak, tanpa sadar maupun dengan sadar, maka seketika itu juga kau berpindah dari orang yang berkenan kepada Allah, maka kita berseteru dengan Allah. Kita head to head, kita melawan Allah itu terang-terangan kalau kita menjadi sombong. Maka hati-hati dosa ini. Dosa inilah yang membuat kita sekarang menjadi berseteru dengan Tuhan, ya dosa ini. Hawa itu adalah karena dia dosa kesombongannya, dia ingin kalau kau nanti makan buah ini engkau menjadi seperti Tuhan. Tidak bisa mati, engkau akan mengerti kebaikan, engkau akan mengerti kejahatan. Jangan sombong di hadapan Tuhan. Berhenti sombong. Hilangkan kalau kita tahu indikasi. Kita tahu kok diri kita ini punya bibit enggak sombong, kita tahu kok. Masing-masing kita tahu. Cuma kadang kita enggak mau akui. Kita tutupi semuanya menjadi rohani. Tapi kita tahu kok, saya ini punya loh bibit sombong. Dalam hal apa? Dalam hal ini, koreksi diri kita. Ketika kita tahu, segera beresin di hadapan Tuhan. Sebelum itu nanti menjadi sesuatu yang menghancurkan kita. Yang kedua, menghancurkan hubungan dengan sesama. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan saja yang maha tinggi pada hari itu. Tidak ada pernah orang yang sombong itu tiba-tiba menjadi apa ya? Menjadi tiba-tiba mempunyai banyak teman, mempunyai sesuatu yang manis dalam hidupnya, enggak.
Seperti tadi saya ngomong di awal, ketika kita punya di dalam komunitas circle kita sesuatu orang yang sombong, sok banget, tengil banget, udah pasti gak mungkin kita akan terlalu dekat dengan dia. Mungkin karena di dalam lingkup pekerjaan aja kita merasa bahwa ya udahlah kita berteman karena sebatas kerja. Terlepas daripada itu kita gak mau tahu. Kepingin tahu hidup pribadinya? Enggak kepingin. Kepingin kenal lebih lanjut lagi? Enggak mau. Cukup sampai di kerjaan aja. Itu pun karena terpaksa kita. Di dalam gereja bukan begitu. Ketika ada orangnya sombong, susah. Ketika orang ngomong sedikit tersinggung. Ketika ada orang begini sedikit sakit hati. Maka dia merasa dia lebih hebat, lebih tinggi, lebih pintar, lebih baik dari orang lain. Susah yang begini untuk diajak untuk lebih bergaul lebih lagi. Jangan. Tapi ketika kita belajar rendah hati, semua orang kita anggap terhormat daripada kita. Semuanya kita tidak pilih-pilih 1-2 orang. Semuanya kita anggap lebih terhormat dari kita. Maka Tuhan, tiba-tiba mata Tuhan itu melihat kepada orang yang demikian. Jangan lagi dari tempat tinggi Tuhan, begitu ada yang sombong, dari tempat tinggi mata Tuhan melihat. Bukan yang tipe ini yang kita mau. Ayo, untuk diangkat Tuhan itu butuh pengurapan. Tapi untuk bertahan di atas, karakter rendah hati ini lo penting. Yang ketiga adalah menghancurkan diri sendiri. Jadi ketika kita sombong, usia sombong, maka tidak perlu orang lain, tidak perlu musuhnya menyerang dia, tidak perlu. Tidak perlu mungkin dia dikudeta dengan orang lain, tidak perlu. Maka secara sadar kita sendiri akan menghancurkan diri kita sendiri. Usia itu 16 tahun, dia hancur bukan karena diserang negara lain. Dia hancur bukan karena dia tidak bisa mengelola kerajaan sampai dikudeta oleh orang yang enggak. Dia hancur karena dirinya sendiri. Setuju sampai di sini, jangan sombong. Semua kita belajar. Kalau kayak Tuhan percayakan hari ini, kita lebih ngerti daripada orang lain. Ya udah, puji Tuhan, ajari yang lain. Kalau hari ini kita lebih diberkati daripada yang lain, ya sudah, puji Tuhan. Jadikan saluran berkat hidupmu. Kalau hari ini Tuhan angkat kita lebih tinggi daripada yang lain, puji Tuhan, angkat yang lain supaya sama tingginya dengan engkau. Jangan terus tiba-tiba kita insecure. Insecure tuh ngerti gak? Ketika ada orang lain mau diangkat, oh yang ini kalau bisa kita jegal, kita tendang ke bawah dia. Yang penting aku harus tetap di atas, orang lain jangan. Jangan. Udah ditendang beneran. Gak usah, baru dikasih tahu jangan sombong. Sudah main fisik ini teman. Jangan. Kalau kita hari ini dipakai Tuhan lebih, puji Tuhan, semua karena kasih karunia. Bawa yang lain. Jangan kita tinggal malahan. Jangan kita buang, jangan kita musuhi ketika ada orang lain mau lebih hebat dari kita. Ketika orang lain lebih hebat daripada kita, puji Tuhan. Puji Tuhan, semua karena Tuhan. Orang lain diberkati, lebih diberkati. Ya puji Tuhan, itu berkatnya dia, jangan hakimi orang. Kita tidak ngerti apa yang sudah dia buat dalam hidupnya. Nanti satu kali waktu ketika mata Tuhan tertuju buat kita, Tuhan nanti akan angkat kita sendiri kok. Setuju? Berubah ya, berubah hidup ini. Jangan sampai tiba-tiba Tuhan sedang head to head dengan kita gak sadar. Tuhan sedang menekan kita tidak sadar, kita masih karena sombongnya kita merasa bahwa kita benar. Tapi biarlah firman siang hari ini sungguh-sungguh mengubahkan kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa, siapkan hati kita yuk. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita siapkan roti dan anggur ini. Inai sakara baya syara namas. Hiraba syara maratakara namas. Tak kau lupakan diriku. Terima kasih. Kau ingin
adalah debu, tetapi Kau meninggikannya di hadapan malaikat-Mu. Tak Kau hapuskan namaku, Amin, dari kitab kehidupanku. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Oh, walau dosaku merah bagaikan kesumpah, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Kau Allah yang tiada mengingat lagi. Kau Tuhan yang tidak pernah mengingat-ingat dosa kami. Segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Terima kasih. walau dosaku merah Bagaikan kesumpah, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Ampuni kami datang di bawah kaki Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Ampuni Tuhan dosa kesombongan kami, bahkan seringkali Tuhan orang lain tidak tahu. Tapi di hadapan Tuhan saja kami mau datang siang hari ini. Jangan melihat satu sama lain. Kalau kita tahu kita sombong di hadapan Tuhan seperti yang tadi disampaikan, kita angkat tangan kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Jangan melihat kanan kiri, jangan hakimi orang lain. Hanya ada kita dengan Tuhan siang hari ini. Rabasyarana maratakanam. Sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, kita minta ampun di hadapan Tuhan buat setiap dosa kita. Tuhan, ampuni kami. Kalau Tuhan dapati kami sombong, di hadapan pemandangan Tuhan kami berdosa dengan kesombongan kami, ampuni kami Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah, memulihkan, mengubah hati kami menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Kami adalah orang yang tidak berdaya apapun, tidak berkuasa apapun. Kami adalah orang yang selalu membutuhkan Tuhan. Kami adalah orang yang dipercaya memegang harta surgawi. Karena itulah yang empunya kerajaan surga. Terima kasih untuk firman hari ini yang ulangkan kembali hidup kami agar menjadi orang pribadi yang menjadi rendah hati. Tuhan berkati anak-anak muda semuanya di tempat ini. Di masa muda mereka, karakter mereka penting di hadapan Tuhan. Ketika nanti mereka didapati sesudah mereka menjadi kuat, maka mereka tidak menjadi tinggi hati, tapi mereka tetap menjadi pribadi yang rendah hati.
semakin diberkati, semakin rendah hati. Semakin dipakai Tuhan, semakin rendah hati. Semakin terkenal, semakin rendah hati. Semakin kaya, semakin rendah hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kasih anugerah Tuhan. Angkatlah roti ini dengan tangan kananmu. Oh Rabasyir, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang kita angkat ini memang roti biasa, tetapi dengan iman kita percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Angkat cawan ini dengan tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Sebagai tanda engkau mengasihi Tuhan, menghormati Dia. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat ini adalah cawan biasa, tetapi dengan iman kita percaya bahwa ini adalah darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Dia. Terima kasih Engkau baik.